Oke, salam sehat buat anak-anak semua ya. Semoga hari ini kita semuanya dalam kondisi sehat semua. Tidak ada yang kekurangan sesuatu pun ya. Oke, sekarang kita akan melanjut materi kita tentang himpunan, yaitu penggunaan diagram Venn. Ya, diagram Venn ini untuk menyelesaikan bentuk soal cerita. Jadi ada beberapa bentuk soal cerita. Nah, cara menjawabnya bisa kita menggunakan diagram Venn ya. Oke, bagaimana cara kerjanya? Kita lihat contoh-contohnya ya. Oke. Contoh yang pertama, setelah diadakan pencatatan terhadap 50 anak tentang jenis olahraga yang digemari, terdapat 32 anak gemar voli, 40 anak gemar bulu tangkis, dan 25 anak gemar kedua-duanya. Berarti ini yang 25 ini udah gemar apa nih? Olahraga yang digemar, olahraga voli dan bulu tangkis ya. Jadi 25 ini yang digemarinya voli dan bulu tangkis. Itulah yang dimaksud dengan dua-duanya. Nah, pertanyaannya, buatlah diagram Venn dari keterangan di atas. Dari keterangan ini coba kita buat ke dalam bentuk diagram Venn ya. Baru pertanyaan B-nya, berapa anak yang tidak gemar voli maupun bulu tangkis. Oke ya. Nah, coba perhatikan langkah-langkahnya. Pertama, si F ini kita buat sebagai anak yang gemar. Kita misalkan F ini adalah anak yang gemar voli, dan yang B ini adalah anak yang gemar bulu tangkis. Ya, kita beri lambang F dengan B. Oke. Lalu kita buat gambarnya. Gambar diagram P-nya. Nah, setiap ada pertanyaan soal seperti ini yang berhubungan dengan diagram Venn, kamu selalu membuat bentuk gambar diagram P-nya seperti ini ya. Harus saling berpotongan begini dia. Harus begini. Pertama awalnya kamu buat seperti ini. Ya, dibuat saling berpotongan. Oke, baru di sini tetap ada S-nya ya. Baru kamu buat di sini keterangannya, ini adalah yang gemar voli, yang ini. Baru yang ini gemar bulu tangkis ya. Nah, coba perhatikan lagi berikutnya. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah, nah, isikan terlebih dahulu yang gemar kedua-duanya. Nah, jadi kalau untuk menjawab soal seperti ini, yang paling pertama kamu isi itu yang gemar kedua-duanya. Berarti ini yang bagian kedua. Nah, harus ini yang kamu isi dulu. Ya. Baru yang berikutnya. Baru yang berikut keduanya, isikan yang hanya gemar voli, yaitu pada bagian 1. Jadi kalau bagian 1 yang hanya gemar voli saja. Baru yang ketiga, isikan yang hanya gemar bulu tangkis saja, itu pada bagian ketiga. Nah, bagian ketiga ini yang hanya gemar bulu tangkis saja, yang ini yang hanya voli saja, yang ini gemar kedua-duanya. Oke, itu dia konsepnya. Lalu setelah sudah kita paham, kita langkah-langkahnya ini, kita buatlah nilai-nilainya di sini. Nah, tadi yang paling pertama kan ini dulu harus diisi. Yang gemar kedua-duanya tadi berapa tuh? 25 ya, ini tadi ya. Anak gemar bulu tangkis dan 25 anak gemar kedua-duanya. Ah, ini yang 25 tadi. Berarti kamu isi di sini. Nah, ini yang gemar kedua-duanya. Baru untuk yang hanya gemar voli saja. Yang hanya gemar voli saja. Nah, di sini tadi kan gemar voli. Tadi 32 anak gemar voli. Sebenarnya 32 anak ini sudah ada yang suka basket. Ini dia sudah digabung dia 32 ini udah ada yang suka basket juga di sini dia. Jadi makanya kalau yang hanya voli saja 32 dikurang 25.
32 dikurang 25 berarti jadi di sini 7, yang hanya voli saja 7. Yang hanya gemar bulu tangkis, nah bulu tangkis tadi 40 ya. Nah 40 anak gemar bulu tangkis, sebenarnya yang 40 ini sudah ada yang gemar voli juga. Nah jadi tadi tinggal dikurang aja ya. Jadi 40 dikurang 25, tetap dikurang terhadap yang ini ya, yang suka kedua-duanya. 40 dikurang 25, 15. Jadi di sini 15. Ini tadi 32 dikurang 25, 7. Ya. Baru yang hanya gemar bulu tangkis ada 15 anak. Ini dia ya. Oke. Itu diagram P-nya yang bagian A. Sekarang yang pertanyaan B-nya. Berapa anak yang tidak gemar voli maupun bulu tangkis? Nah, berapa yang tidak gemar? Yang tidak gemar berarti yang di luar daripada yang ini. Nah, kurva yang ini. Inilah dia. Nanti. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ini dia. Banyak anak yang tidak gemar voli maupun bulu tangkis adalah, kan jumlah seluruhnya tadi 50. Setelah diadakan pencatatan terhadap 50 anak, nah ada 50 seluruhnya. Di dalam ini ada 50 semua ya. Nah yang tidak suka cuma 3. Nah berarti di luar dia. Nah ini proses kerjanya. 50 dikurang, nah ini 7 ditambah ini tambah ini. 7 tambah 25 tambah 15. 7 tambah 25 tambah 15. Nah hasilnya 47. 50 dikurang 47, 3. Jadi ada 3 anak yang tidak gemar kedua-duanya, tidak gemar voli maupun basket. Begitu caranya ya. Oke, contoh 1. Contoh yang berikutnya, contoh 2 biar agak lebih paham ya. Contoh 2. Dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Di kelas tersebut ada 22 siswa yang suka makan soto, 15 siswa suka makan bakso, dan 3 siswa tidak suka kedua-duanya. Nah, gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut. Baru yang B-nya, berapa siswa yang suka makan soto dan bakso? Berapa siswa yang suka makan soto dan bakso? Berarti ini yang ditanya yang suka kedua-duanya ya. Oke, yang suka kedua-duanya. Oke. Sekarang bagaimana cara menjawabnya? Caranya sama. Pokoknya pertama kamu buat dulu diagram P-nya. Ya, baru kurva yang pertama ini kamu buat soto, kurva yang keduanya bakso. Pokoknya harus berpotongan begini ya. Oke ya. Nah, sekarang tadi syaratnya kan katanya kolom yang di tengah ini yang harus diisi dulu ya. Ya, yang gemar kedua-duanya. Nah, sekarang yang gemar kedua-duanya itu berapa orang? Coba kita lihat dulu tadi yang gemar kedua-duanya. Siswa yang gemar mana tadi ya? 22 siswa makan soto, 15 siswa suka makan bakso, dan 3 siswa tidak suka kedua-duanya. Oke, jadi di sini keterangannya yang suka kedua-duanya belum ada. Jadi karena belum ada, nggak ada, kita buat si X ya. Di sini nggak ada keterangannya. Dia hanya ditanya pertanyaan yang bawahnya ini ya. B-nya, berapa siswa yang suka makan bakso dan soto? Jadi X saja, yang suka kedua-duanya X. Dah. Baru kita isilah yang hanya soto saja berapa sama yang bakso. Nah, banyak siswa yang hanya suka makan soto sama dengan, berarti yang suka soto tadi kan 22 ya. Nah, 22. Tapi sebenarnya ini tadi udah suka bakso. Nah, kamu kurang dia. Nah, 22 dikurang X. Ini dia ya. Nah, 22 dikurang X yang ini tadi. Baru yang berikutnya, banyak siswa yang hanya suka makan bakso. Yang suka bakso tadi ada 15. 15 siswa suka makan bakso. Nah, kurangkanlah 15 dikurang X juga. 15 dikurang X, dikurang dari yang ini ya. Oke. Inilah dia kurva inilah dia bentuk diagram P-nya. Sekarang pertanyaan B-nya. Berapa siswa yang suka makan soto dan bakso? Oke. Banyak siswa yang suka makan soto dan bakso adalah, nah, tadi jumlah seluruhnya ada 35 ya. 35 berarti sama dengan yang ini tadi 22 dikurang X ditambah X
Nih tambah X. 22 dikurang X ditambah ini dia. Baru ditambah 15 dikurang X, tambah 3 lagi. Nah, ini ditambah semua nih, 22 dikurang X, tambah 15 dikurang X, ditambah 3. Nah, inilah dia jadi cara kerjanya, begini dia ya. Nah, yang ini kan habis nilainya, nggak ada lagi nih. Berarti 22 tambah 15 tambah 3. Susun dulu dia yang angka-angka, baru dikurang X. Yang angka-angkanya susun jadi 1 baru dikurang X ya. Nah, ini dijumlah hasilnya 40 dikurang X, berarti X-nya berarti 40 dikurang 35, berarti 5. Jadi siswa yang suka kedua-duanya ada 5 siswa. Jadi di sini ada 5. Oke, begitu ya caranya ya. Oke, satu lagi contohnya. Kita lihat ini contoh yang ketiga. Dalam suatu kelas terdapat 26 siswa gemar pelajaran matematika. 26 ini gemar matematika, 20 siswa gemar bahasa Indonesia, 10 siswa gemar kedua-duanya, dan 5 siswa tidak gemar kedua-duanya. Nah, ingat yang paling pertama kamu harus buat dulu bentuk diagram P-nya seperti ini berpotongan. Nah, baru ingat yang ini dulu harus kamu isi, makanya kamu cari dulu yang gemar kedua-duanya dulu berapa orang. Ya, kalau nggak ada berarti bikin X, tapi kalau ada ya buat nilainya. Nah, di sini kalau kita lihat yang gemar kedua-duanya ada ya 10 ini gemar kedua-duanya. Mana tadi ya gemar, ini dia 10 siswa gemar kedua-duanya. Nah, kamu taruh di sini, baru cari yang hanya matematika, cari yang hanya bahasa Indonesia. Nah, tinggal kurang-kurangkan saja. Banyak siswa yang hanya gemar matematika, tinggal kurangkan aja. Tadi di sini yang 26. Nah, dalam kelas terdapat 26 siswa yang gemar pelajaran matematika. Nah, ini sebenarnya 26 ini sudah ada yang gemar bahasa Indonesia. Dia digabung dia. Nah, kalau yang hanya matematika saja tinggal kurangkan aja. 26 dikurang 10. 26 dikurang 10 yang ini ya, 16. Jadi tinggal yang bahasa Indonesia. Banyak siswa yang hanya gemar bahasa Indonesia, berarti tinggal kurangkan. Tadi yang bahasa Indonesia tadi ada 20 ya, 20 siswa gemar bahasa Indonesia ya. Oke, berarti 20 dikurang 10 hasilnya 10, ini dia. Oke ya. Oke, baru ini yang 5 ini tadi keterangannya ada kan? Nah, 5 siswa tidak gemar kedua-duanya. 5 siswa tidak gemar kedua-duanya. Itu berarti di luar dari kurva yang ini. Oke ya. Nah, pertanyaan yang ini diagram P-nya. Nah, sekarang kita masuk yang B. Banyak siswa dalam kelas itu, berarti jumlah seluruh yang ada di sini berapa? Jadi yang kamu kerjakan, yang dihitung ini dia. Banyak siswa dalam kelas tersebut adalah berarti 16 tambah 10 tambah 10 tambah 5. 16 tambah 10 tambah 10 tambah 5. 16 tambah 10 tambah 10 tambah 5. Hasilnya 41. Ya. Jadi banyak siswa dalam kelas tersebut adalah 41 siswa. Oke, seperti itulah cara menyelesaikan bentuk soal cerita dengan menggunakan diagram Venn. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya.